teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Ini gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik ya. Teman-teman semuanya lagi ada kesibukan nggak? Enggak. Nggak. Abis ini mau pada ngapain? Tidur. Ada yang MK. Oh, ada yang mau kuliah juga. Iya. Oke. Sebenarnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah mau menyempatkan waktunya untuk bisa melakukan kegiatan kita pada siang kali ini ya. Sebenarnya teman-teman semua udah tahu belum kita tuh di sini tuh kumpul mau ngapain? Belum tahu. Oke. Beneran belum tahu? Oke. Alangkah baiknya supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar, kegiatan berjalan dengan lancar, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Sok dari teman-teman semuanya yang bersedia untuk memimpin doa, silakan. Nah, ini dari teman-teman semuanya udah pada saling kenal belum? Belum ya? Belum. Oke, harus kenalan dulu ya biar nggak canggung kita ngobrolnya. Tapi aku mau ngasih tahu cara kenalannya itu nanti. Contohnya ya, halo kenalin nama aku Dewi. Terus udah, aku kan pertama nih. Nanti misalkan mulai dari sini. Nama kakak siapa? Ica. Nah, nama kakak Ica. Nanti Ica tuh bilang, halo nama aku Ica dan teman aku Dewi. Jadi sebutin. Nanti yang paling ini nanti nyebutin dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus fokus ya. Siap. Ya. Oke, dari mana dulu? Dari sini atau dari sini? Sini. Ada aku. Oke. Oh, Ica dulu. Dari Ya, Ica. oke. Halo. Hai. Perkenalkan nama aku Ica. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Temennya dan teman aku Ica. Aku Ica. Dewi. Halo, perkenalkan nama aku Ratu dan teman aku Aisyah dan Ica. Oke. Halo, nama aku Ira dan teman aku Ratu, Ais, Ica. Halo, nama aku Dava, teman aku Ira, Ratu, Aisyah dan Ica. Oke. Halo, nama saya Rizal dan teman aku Dava, Ira, Ratu, Aisyah, Ica. Halo, nama saya Muhammad Novalan Abil dan teman saya Rizal, Dava, Ira, Ratu, Aisyah dan Ica. Oke, terakhir ya. Halo, nama aku Dewi dan aku bersama dengan teman-teman aku ada Ica, Ais, Karatu, Ira, Dava, Rizal dan Nabil. Oke. Ini udah ada yang inget belum? Coba kamu nama dia siapa? Dapa. Dapa. Nama ini siapa? Ratu. Tuh. Ratu nama ini siapa? Aisyah. Udah saling kenal ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu di sini tuh kita bakal ngadain yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah dengar belum? Bimbingan kelompok tuh sebenarnya ngapain sih? Belum, baru pertama kali. Iya. Oke, aku ingin menjelaskan ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok ini itu adalah salah satu ya jenis layanan yang ada di ilmu bimbingan dan konseling, yang mana dilakukan itu secara berkelompok nih kayak kita oleh 8 orang. Nah nanti di dalamnya itu ada yang namanya diskusi kelompok. Jadi kayak kita tuh ngobrol menambah wawasan kayak gitu. Nanti di dalam diskusi kelompok juga harus ada yang namanya suasana kelompok. Tahu kan? Maksudnya kita nggak bisa dong ngelakuin diskusi kelompok tapi suasana kelompoknya itu mati gitu. Jadi nanti usahain ke depannya suasana kelompoknya tuh hidup gitu. Nanti itu dibalikin lagi ke kalian ya, gimana cara kalian ngebangun suasana kelompoknya. Nah tujuan daripada bimbingan kelompok ini juga supaya teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman dan supaya teman-teman juga bisa mengembangkan diri teman-teman yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu gitu. Terus dan saya harap juga teman-teman semua bisa tercegah dari yang nantinya bakal kita bahas, entah apapun itu, yang pastinya hal-hal negatif semoga kita bisa tercegah dan
Adapun orang-orang yang pernah pernah menjadi korban, semoga bisa tahu cara keluarnya tuh gimana kayak gitu. Adapun dari bimbingan kelompok juga, saya minta teman-teman buat sukarela bertukar pikiran, sukarela buat berpendapat. Pokoknya di sini tuh nggak ada benar, nggak ada salah gitu. Pokoknya semuanya tuh pasti benar gitu, nggak ada yang bakal disalahin gitu. Dan jika ada dari teman-teman semuanya nanti yang pernah pernah kejadian dan itu tuh bersifat rahasia, semoga teman-teman semua bisa menjaga rahasia tersebut luar daripada forum ini nantinya. Sampai sini ada yang si teman-teman bingungin nggak? Paham ya? Oke, di sini juga saya sebagai pimpinan kelompok yang nantinya kedepannya saya akan mengarahkan, akan memantik teman-teman semua buat berbicara, dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok yang nantinya teman-teman semua nih yang bakal adu pendapat gitu, bukan adu sih, lebih tepatnya kayak ngeluarin pendapat yang emang teman-teman tahu gitu. Terus yang terakhir itu di bimbingan kelompok juga ada yang namanya topik. Nah, topik itu ada dua teman-teman, ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini itu nanti yang bakal saya ajuin gitu. Adapun topik bebas itu nanti teman-teman yang bakal milih mau topik apa gitu. Adapun isi dari topik-topik yang biasa dipakai itu topik-topik yang sekiranya lagi viral, lagi booming, terus yang berbobot juga gitu. Nah, saya mau ngasih pilihan nih ke teman-teman, mau topik bebas atau topik tugas? Bebas aja. Bebas. Oke, karena topiknya topik bebas, berarti itu berasal dari kalian ya. Siapa yang mau mengajukan tema buat pembahasan kita nih? Ya, siapa? Ada yang mau? Ya. Oke, Kak Rizal mau membahas apa? Bullying. Oh, bullying ya, maraknya bullying. Oke, bagus. Dari teman-teman ada opsi lain nggak? Atau emang setuju sama Kak Rizal? Sepakat. Ada yang nggak sepakat? Oke, bagus. Karena karena kita udah fix ya nih, jadi kita bahasnya bullying ya. Karena tadi yang mengajukan Kak Rizal, oke, sebelumnya kalian udah siap kan buat melakukan sesi diskusi ini? Siap. Nanti diminta ke depannya teman-teman minta fokus, jangan ada yang mainin gadget dulu ya. Tolong, oke, langsung aja ya. Karena tadi Kak Rizal yang mengopsikan bullying, boleh yang Kak Rizal tahu tentang maraknya bullying tuh kayak gimana gitu, sok boleh dijelasin. Baik. Kenapa saya menyarankan bullying? Karena bullying ya, walaupun itu kalau dilihatnya hal yang tidak biasa, tapi kadang orang-orang itu menyebutnya hal biasa, dinormalisasikan hal bullying. Padahal kan itu tidak baik gitu. Walaupun banyak orang yang menganggap bullying itu hanya hal seperti pukul memukul ya. Sedangkan bullying itu bukan hanya pukul memukul, tapi dalam mengejek itu termasuk hal bullying. Jadi itu orang-orang salah mengartikan, jadi dinormalisasikan gitu hal bullying itu. Makanya saya ingin membahas hal bullying itu karena itu menurut saya ini hal penting gitu bagi saya. Jadi semoga kita di sini bisa berpikir tentang hal bullying itu solusi untuk mencegahnya atau apapun. Karena kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita juga harus mencobalah mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul sekali ya Kak Rizal. Maksudnya banyak orang yang yang gak peduli gitu, yang menganggap bullying itu sepele ya, padahal itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Terus dari teman-teman ada yang mau berpendapat lagi, boleh banget. Mungkin bisa dilihat juga dari sekarang, bahkan anak-anak kecil saja udah banyak banget yang sudah pintar untuk bullying. Bahkan dari anak-anak SD yang masih kecil banget
bullyingnya itu udah parah mungkin ya. Kalau dulu kita bullying waktu itu cuma sekedar ejek-ejekan nama orang tua paling ya kayak gitu ya. Kalau sekarang tuh udah bisa sampai ada waktu itu meninggal dan lain sebagainya. Menurut saya memang itu menjadi fokus penting untuk kita supaya bisa mencegah kedepannya itu bagaimana. Karena pada dasarnya generasi yang sekarang, yang anak-anak kecil sekarang tuh yang bakal melanjutkan. Masa mau generasi kita tuh sebagai pembuli itu enggak? Iya betul banget ya. Dari Kak Nabil mau Kalau berpendapat. pendapat dari saya, bullying itu apa ya, nggak beda tipis sih sama melatih mental kita. Cuman gimana dari diri kitanya, pemikiran dari diri kitanya. Banyak juga orang-orang yang sekarang itu kayak apa ya, bisa menurunkan mental kayak menurut saya bullying. Dari kitanya juga kayak bisa kayak sakit hati, kan sakit hati mah nggak bisa diobati, susah. Itu sih menurut saya. Ada lagi nggak teman-teman? Dan dampaknya juga banyak. Dari apa tuh, dampak dari bullying itu bisa menyebabkan trauma bagi orang yang kena bully. Sekarang kan dari anak SD, SMP, SMA, apalagi di pesantren kan itu apa tuh, jauh dari orang tua. Otomatis mereka kayak di apa, sama atasan tuh kayak udah disuruh-suruh, kalau nggak mau ya pasti kena tonjok atau gimana gitu, kena bully yang lain. Apalagi di sekolah, seperti mereka melihat kalangan bawah, udah gitu kalangan atasnya yang pada ngebully gitu. Sampai ada juga yang kena ini apa tuh, rumah sakit jiwa kan ya, kena bully itu. Udah gitu dampaknya banyak dan ada juga yang meninggal karena bully. Tapi ini fatalnya itu negara kita tuh belum kena apa tuh, belum terlalu fokus gitu nangani kasus bully ini, padahal korbannya udah banyak. belum ada undang-undang yang menaungi hal itu. Kadang di saat kita speak up tentang bullying, malah kita yang dikiranya nggak tegas dalam menolak aksi bullying itu dan lain sebagainya. Dari negara sendiri juga belum ada landasan yang kuat untuk korban para pembuli. Iya, bullying juga kan udah dari sekarang itu juga ya, di sosial media, bahkan dari apa namanya, video-video gitu. Iya sih, menurut saya itu sih yang boomingnya, tanpa ketemu pun bullying itu bisa terjadi gitu ya. Ini lewat sosial media itu udah parah banget sih, maksudnya tanpa bertemu, maksudnya mental seseorang tuh udah rusak gitu. Iya. Tapi dari teman-teman pernah nggak sih ngelihat nih pengalaman asli gitu, ngelihat kejadian bully, maksudnya ngelihat kejadian bullying gitu, ya langsung, atau misalnya kalian pernah juga ada di posisi itu gitu, ada nggak? Kalau Nabil pernah ngelihat langsung dan pernah merasakan juga, karena dulu hidupnya Nabil kan di pondok. Ya gimana, mungkin pendidikan di pondok tuh keras, cuman banyak juga di luar dari apa ya, istilah pondok mah itu ada yang namanya sidang setiap apa kayak bahasanya divisi keamanan, kayak divisi bahasa, itu sih pada sidangnya. Di luar sidang itu yang Nabil nggak senang kebanyakan, dan Nabil juga pernah merasakan dan ngelihat juga pernah. Itu apa ya, pemaksaan dan pembuli juga sih, kayak maksa kita untuk beli sedangkan kita nggak ada duit, tetap disuruh beli. Terus juga kadang kita diseret karena kita nggak nurut. Banyak kan, kemungkinan besar kasus-kasus bullying itu banyaknya di pondok. Oke, bener banget ya Kak Nabil ya. Tapi nih yang kalian tahu nih kan tentang bullying, maksudnya ada nggak sih kayak ciri-ciri spesifik gitu, pelaku bullying itu maksudnya sasarin buat ngebullying itu, sasarannya orangnya tuh yang seperti apa sih yang cocok buat dibully gitu? Kayak yang membuli ini sebenarnya membuli dia mencari orang yang bullying, tapi dia bisa membuli dan dia merasa kalau bisa tidak kuasa akan aku soalnya pasti orang-orang yang dibully itu yang memang dilihatnya lemah, padahal sebenarnya dia bisa aja di belakangnya itu dia bisa ngebalas, tapi karena ya mungkin dia tidak punya kekuasaan itu juga, butuh validasi sih kalau gitu. Dan dia juga pasti bergelantungan. Iya, nggak berani sendiri pasti pembuli itu nggak berani. Ya tapi kadang ada yang pembuli itu menggunakan cara menggunakan
menggunakan aib korban itu Nah, itu untuk mengancam. Nah, jadi kan korban juga bingung karena dia memiliki aib korban. Jadi mau melawan mau apa jadi bingung. tersebar gitu Ya ya. takut tersebar. Bingung untuk korbannya juga mau melawan atau gimana. Nah, maka dari itu harusnya lembaga tertinggi, entah mungkin kalau misalkan di suatu instansi sekolah, harusnya para gurunya itu harusnya lebih fokus dalam hal itu. Tapi pada nyatanya sekolahan kita juga masih banyak yang menutupi kasus-kasus pembulian, entah bukan hanya sekolah doang, bahkan kampus pun mungkin sama seperti itu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Maka dari itu semakin kesini malah semakin maraknya para pembuli yang dia rasa bahwa tidak akan ada hukumannya, tidak akan ada hukuman yang setimpal. Iya benar sekali ya. Dan dari teman-teman juga kan kita tuh terfokusnya ke si korban gitu ya, maksudnya terfokusnya ke kejadian bullying itu seperti apa. Tapi teman-teman pernah pikir nggak sih kayak kadang orang yang ngebully, si pelaku bullying itu ada hal tertentu nggak sih yang bikin dia tuh kenapa sih dia tuh bisa ngebully gitu? Pernah kepikiran ke situ nggak? Dan pasti ada. itu tuh kenapa gitu? Kalau menurut Nabil mungkin orang yang bully itu dulu pernah dibully juga. Nah, Karena ini nih penyakit sebetulnya turun temurun ya. turun temurun. Jadi penyakit ini nih kayak ada raja turun, raja ini naik, raja turun naik gitu tuh sama aja. Kayak dia dibully, terus yang dibully ini pengen ngebully orang yang lemah juga, dari orang yang lemah. Nanti orang yang lemah itu kan makin kebully makin dendam. Dialah nanti dibully lagi. Itu yang bikin apa ya, berkembang biaknya kasus bully itu dari situ. Jadi penyakit menurut Nabi penyakit. Dan ada lagi nggak yang mau pendapat soal pelaku bullying itu? Mungkin ini ya, kalau kenapa bisa jadi pelaku bullying tuh bisa jadi dari lingkungannya gitu, bisa jadi dari lingkungannya atau didikan dia yang keras. Dan terkadang kalau dikerasin tuh dia pengen ngeluapin juga gitu, kadang kesel juga tiap hari dikerasin di lingkungan gitu. Jadi dia pengen nyari korban lagi buat ngeluapin, Mengekspresikan diri. dia mengekspresikan diri. Iya betul sih. Bener sih, aku juga setuju sama Dapa. Maksudnya tadi faktor karena dia terlalu keras, didikannya terlalu keras. Kadang orang-orang pelaku bullying itu dia cari-cari sensasi, cari-cari perhatian dengan cara seperti itu kan. Maksudnya mungkin dari ruang lingkup keluarganya yang apa ya, yang kurang aware gitu sama dia, sehingga dia tuh mencari perhatian di luar dengan cara yang emang seharusnya nggak kayak gitu. Ada yang mau pendapat lagi? Menurut kalian juga kan bullying ya, kalau terkait perundungan kayak ejek mengejek itu juga salah satu bullying atau emang itu hal biasa? Kadang kalau kayak gitu tuh ya bersembunyi di balik kata bercanda. Nah, Iya, tapi padahal itu sama aja sama bully. itu tuh awal mulanya loh. Awal Dia mulanya. awalnya kayak gitu, semakin lama dia semakin dia bisa ngejek. Iya. Semakin lama dia akan terus berkembang kayak gitu. Orangnya diem semakin bully, kecuali orang yang dibully itu ngeberontak, otomatis yang ngebulinya juga dia bakalan takut lah gitu. Nggak bakal ngebully lagi, soalnya si yang dibulinya juga dia ngeberontak. Tapi kebanyakan dikit itu yang dibully itu diem aja. Kadang bisa, misalnya kan kadang di satu perkumpulan tuh ada aja satu objek yang buat bisa jadi iya bahan bullying gitu. Kalau menurut Nabi mah di setiap tongkrongan itu pasti ada aja yang dibully. Nah, sebenarnya yang Nabi rasain dia tuh bukan dibully. Orang-orang tuh bener kata Dapa, di balik kata bercanda itu pasti ada kata bulian. Cuman kalau menurut Nabil ya, tongkrongan itu bukan tempat kita buat apa ya, terbuli atau nggak dibully. Kalau nggak ngebully, sebetulnya itu tuh menaikkan mental kita. Kalau menurut Nabil. Tapi kebanyakan orang sekarang juga apa ya, lemah karena hal itu. Kayak misalkan dia dibully, akunya dibully, dari kita nggak ngebully. Kebanyakan orang gitu berpendapat. Karena apa ya, yang Nabil rasain juga gitu. Nabil juga pernah dihina. Cuman menurut Nabil ya ini pelajaran, mungkin ini salah Nabil juga.
balik lagi sih, itu terbentuk karakter kamu kan karena di lingkungan yang keras. Kalau misalkan orang tersebut misalkan contoh saya terbentuknya di lingkungan yang memang hitungannya sangat lemah lembut gitu ya, humoris juga, terus sana juga sangat menjaga atas aturan-aturan yang emang tidak seharusnya dilakukan. Di saat terjun ke dalam lingkungan yang memang ternyata keras, itu tuh bukan berarti kita tuh lemah mentalnya, tapi kita kaget aja kok ada ya orang yang ngomong sekasar ini, kok ada ya orang yang ternyata bertindak sekasar ini gitu. Jadi itu tuh respon yang memang bukan karena lemah ataupun apa, tapi tentang karakter yang memang dibangun dari dirinya itu di lingkungan yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa membenarkan bully, tapi di dalam lingkungan, di dalam pertemanan itu mungkin ada inside jokes ya, mungkin ya, ada apa ya, bercandaannya masing-masing di dalam lingkungan itu. Tapi bukan berarti jangan sampai lu mah kagak asik diajak bercanda itu, kita kan bukan teman amat. Coba dipandang, dipikir lagi, bercanda itu sama dengan dua-duanya sama ketawa. Kalau misalkan cuma salah satu yang ketawa dan akhirnya dia merasa terhina, itu tadinya bukan bercanda. Menurut saya itu sudah ranahnya ke bully. Jadi menurut saya pribadi, ada bercanda, ada batasnya juga. Nggak semuanya itu kayak masa kayak gitu doang lu nganggep gue bully gitu, enggak. Jadi menurut saya memang harus memiliki batasan-batasan tertentu. Mungkin beda ya lingkungan perempuan sama laki-laki. Laki-laki kan omongannya lebih kayak Frontal aja. ceplos, kelakuannya juga lebih ke ya udah. Tapi kalau perempuan mungkin lebih ke, apalagi perempuan kan mainnya hati ya, perasaan. Jadi ya karena lingkungan itu sendiri sih gitu kalau menurut aku. Semua juga ngaruh banget. Ya, kalau dalam tongkrongan kan kalau yang sering mendidik itu tergantung korban yang menerima atau bukan. Tapi kan kita juga harus tahu batasan. Orang yang suka disetelin juga pasti ada batasannya juga. Walaupun memang di lingkungan laki-laki itu ya memang seringlah seperti itu. Tapi kan kita sebagai orang terpelajar harus tahu batasan juga. Harusnya. Oke, saya mau ngasih contoh studi kasus ya teman-teman. Sebelumnya ada yang mau ini lagi nggak? Saya mau ngasih contoh studi kasus, misalkan teman dekat kalian nih lagi apa ya, lagi dibully. Nah, entah itu lewat sosial media atau apapun itu. Nah, kita teman-teman sebagai temannya itu pencegahan yang mau teman-teman lakuin gitu buat nolongin si teman kalian yang menjadi korban ini. Ada nggak sih kayak kalian tuh pengen kayak gini, seandainya temen gue misalkan kayak dibully, gue tuh mau ngapain gitu. Kalau lagi aja pembulinya bareng-bareng biar kena jerak, biar tahu malu. Kalau dari ini pengalaman Ratu sendiri ya, karena emang Ratu juga pernah mengalami dan di saat Ratu mencoba untuk mengambil korban tersebut, malah Ratu juga ikut dengan bully gitu. Jadi menurut Ratu sendiri, pertama kita fokus ke korbannya dulu, tapi jangan pas di saat dibully. Fokus ke korbannya dulu, ngobrol dulu, yakinin kalau ke korban ini kalau misalkan kamu tuh nggak sendirian. Abis itu kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kalau memang pada dasarnya ini para pembuli nih udah kelewat batas, mungkin kita bisa aja langsung ke instansi yang lebih tinggi gitu, yang lebih berwenang. Tapi kalau misalkan ini kayaknya masih bisa diomongin secara berkelompok, ya kenapa enggak ya, kamu membuli ini, emang kamu punya kuasa apa, emang sekolah ini punya nenek moyang lu, sekolah aku. Kalau kita memang orang korban merangkul orang, kita juga harus siap mental, karena biasanya orang yang korban biasanya ikut bully. Kita juga harus sebelum kita merangkul orang, kita harus kuat mental dulu, karena mungkin kita juga punya rasa simpati ya kepada orang. Karena yang kasih orang yang bantu orang yang itu biasanya apa nih? Ya kalau bisa yang ngebantu temennya dulu itu dia punya kuasa juga. Kayak kan pasti yang ngebully itu dia ngerasa punya kuasa. Kalau bisa yang ngebantu yang punya kuasa juga, entah di temen itu misalkan di dalam kelas, oh ini nih si geng ini lebih kuat, oh geng ini juga kuat nih, ya udah kalau bisa si ketua geng itu yang saling ngebantu gitu. Tapi menurut kalian sendiri, maksudnya
dampak dari bullying ini kan pasti ada berjangka panjang dong. Itu nanti bakal kayak gimana gitu tuh dampak jangka panjang yang dialamin si korban itu. Trauma sih pasti. Iya, Trauma, trauma sampai terus nggak berani keluar rumah gitu. Ada nggak berani yang dibawa ke rumah sakit berkegiatan. jiwa tuh karena trauma. Ada pernah pas waktu itu ada berita di TV itu dia korban bully dari SMA, dari kelas SMA tuh kelas 10 sampai kelas 12 kan ya. Dia korban bullynya dari kelas 10 sampai kelas 12 dan itunya nggak berhenti gitu, dibully sampai orang yang lain udah pada lulus, dia pas waktu kelulusannya malah ada depresi gitu, lalu di rumah sakit jiwa. Tapi yang ngebulinya dia nggak tanggung jawab. Itu juga kasihan juga ke keluarganya. Ya karena mungkin dia ngerasa ini tuh bukan, mungkin dia tuh si pelaku tuh nggak bakal ngerasa salah ya, karena emang itu tujuan dia mau ngebully gitu kan. Dan ya sih, tapi kadang ya pelaku si korban bullying juga kan pasti mungkin emang nggak langsung depresi, tapi hal-hal kecil kayak contoh dia tuh ya trauma yang secara sederhana, yang mana itu harusnya tuh udah masuk ke ranah konseling, tapi kadang itu tuh nggak nggak dilirik gitu tuh. Kadang gimana pendapat kalian soal keluarga nih, misalkan kita nih korban bullying ya, tapi kita udah speak up ke keluarga, tapi keluarga bilang kayak enggak, itu tuh udah maksudnya emang udah permainan kayak gitu, maksudnya itulah bercanda doang kayak gitu. Gimana pendapat kalian soal respon keluarga yang kayak gitu? Iya, malah nyalahin diri sendiri. Nah dari situ juga kadang kita ada juga seorang anak ini dididik keras tapi dia nggak bisa keras. Nah itu bisa jadi ke mental dianya makin down. harusnya sebagai orang tua itu kan satu-satunya sandaran ya Iya. bagi anak yang memang ya sebisa mungkin ya kebetulan Ratu memang pernah jadi korban bullying juga. Pada saat itu orang tua Ratu juga gitu kayak lawan balik lah, masa kamu nggak berani ngomong, tapi Ratu coba speak up ke orang tua kayak gak semuanya bisa dilawan, gak semuanya bisa kita lakukan. Kalau emang orang tuanya juga harus ada tameng juga dari orang tua, karena teteh di sini bukan siapa-siapa. Dari situ juga bersyukurnya orang tua Ratu tuh mau belajar, jadinya orang tua Ratu juga menyarankan yang memang untuk ke konseling. Jadi memang Ratu juga pernah masuk ke psikolog gitu. Nah, bagaimana? Ada lagi yang emang sekiranya itu perlu dibahas gitu? Atau emang dari sini teman-teman udah punya gambaran pencegahannya seperti apa, dampaknya tuh seperti apa? Kalau pribadi harapannya teman-teman sini jangan pernah menjadi pembuli ya. Pelaku, iya Jangan betul. pernah jadi pelaku pembuli, karena traumanya tuh dampaknya tuh berjangka panjang. Bahkan namanya kan kita di otak tuh ada di paling belakang itu ada memori ya. Memori itu nggak akan pernah bisa hilang kalau misalkan kecuali kitanya kejedot terus lupa ingatan gitu. Tapi kalau misalkan kita bakal kayak gitu itu nggak akan pernah hilang. Dan untuk kita juga nanti ini juga jadiin pelajaran gitu di masa kita nanti, di masa kita yang akan datang setelah kita menjadi orang tua, kita juga harus lebih peduli ke anak kita, tanya gitu kalau seperti anaknya ada masalah, ada apa gitu, seperti pulang dari sekolah tanya, Ade gimana sekolahnya, baik aja enggak, takut ada pembuli gimana gitu. Soalnya kita juga ngerasain kan bagaimana masa muda kita banyak yang hancur gara-gara pembuli. Makanya harusnya pelajaran apa ya, orang tua juga harus paham ketika dewasa itu bukan cuma apa yang ngomong tapi kan yang bareng. Apa ya? Karena kita kan ini di luar kawasan orang tua ya, nggak tahu kita di luar ibu ya. Kita butuh cerita siapa lagi selain yang melahirkan kita kan dia orang tua. Jadi kita udah bisa merefleksi diri kita ya, kita nanti ke depannya harus seperti apa dan pencegahannya juga harus seperti apa gitu. Jadi sewaktu-waktu kita ada di posisi seperti itu, kita tahu harus ngapain gitu.
akan memiliki masa trauma yang cukup panjang. Maka dari itu kita di sini mungkin yang nanti akan menjadi generasi selanjutnya, kita sebagai mahasiswa juga harus aware terhadap hal ini karena ini sangat amat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Dan juga kita di saat nanti masa depan menjadi orang tua, kita juga harus bisa aware terhadap anak-anak kita ke depannya supaya tidak ada kesalahan yang kedua kali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Semoga dari pemerintahan juga bisa mandang, bisa melihat dan bisa luaskan mata bahwa kasus ini sudah bahkan sampai anak-anak SD pun sudah bisa membuli. Kadang dari anak SD ke yang lebih tuanya yang udah bisa ngelunjak, kabar itu. Dan juga pelajaran juga buat kita yang bakal nanti jadi orang tua. Semakin dewasa itu kita bukan semakin pengen ngomongin, bukan over nasihat lagi, kita tuh pengen ngomong bareng. Dan juga biasa pencegahan kita buat tidak terjadi, kita harus memiliki Semoga pemerintah juga maksudnya nggak mandang usia gitu ya, kayak nggak beralaskan dia masih kecil gitu, karena wajar dia kayak gitu kan. Semoga tidak mewajarkan hal seperti itu ya teman-teman. Udah sih kayak gitu aja, sekiranya emang teman-teman udah paham, udah gambar kayak gitu. Pokoknya tadi pendapat teman-teman semua pasti juga misalkan nih Kak Ica gitu yang tadinya nggak tahu soal yang ngambil sampein sekarang jadi tahu ya. Dan tadi juga Kak Ratu udah banyak berpendapat, itu udah bagus banget Kak Ratu, makasih banyak. Udah situ aja. Buat selanjutnya saya mau minta kesepakatan buat teman-teman semua. Kira-kira kita nggak mungkin dong ngelakuin bimbingan kelompok cuma sekali ya. Kira-kira kapan gitu kita bisa melakukan diskusi kelompok lagi, bimbingan kelompok lagi? Tanggal 4. Oh, berarti bulan depan ya? supaya bisa ngomong lagi. Karena diskusi ini juga penting. Iya ya, biar bisa Ya, biar tahu nih progresnya gimana gitu ya. Iya. Misalnya ya kalau Ya. biar jadi Nah, dan saya juga mau nanya ke teman-teman, apa sih yang perlu kita evaluasi dari bimbingan kelompok kita kali ini? Yang masih banyak yang belum bisa berpendapat ya. Dan tadi ada yang dibaca, mereka tuh coba untuk diskusikan lagi karena sangat penting dalam beradu argumen juga, karena bertukar pikiran supaya sama-sama memiliki pengalaman, sama-sama memiliki pandangan masing-masing juga, dan yang nggak ada yang salah dari yang kakak juga, dan saling ngebangun aja chemistry. sama ada yang mau Saya dari mobil evaluasinya semoga kita bertemu lagi. Oke, evaluasinya jangan banyak ide, kayak bisa. Oke. Nggak ada yang mau evaluasi kayak Kak nanti kita bimbingan kelompoknya di tempat ini ya gitu. Ya kan ini sakit nih. Oke, ya tapi nanti. seru. Pantai, Bener-bener pantai, Ya, gila, udah nggak gila. depan aku agak. Ya. Oke, udah. Nah, coba dong aku mau tahu juga kesan pesan kalian buat bimbingan kelompok ini tuh apa? Kesannya tuh kayak kita nggak tahu jadi tahu kan, seperti kita kan bertukar pikiran. Kan tadi Kak Dewi bilang ini bullying kayak gini udah gitu kan nanti siapa tahu pikirannya ada yang mentok, tiba-tiba temannya ada yang bilang gini, oh jadi dicerna gitu, nyambung jadi kesannya asik gitu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Bermanfaat juga. Kalau dari Ira kesannya gimana, Ra? Kalau dari Ira kesannya lebih tahu apa yang pikiran gitu kan tentang bullying. Jadi kayak emang bullying itu emang belum tahu sepenuhnya kayak gimana, soalnya kan emang baru mengenal dunia luar itu seperti apa, jadi belum tahu maraknya seperti apa. Jadi kayak tahunya sih memang di lingkungan pondok aja gitu kan. Jadi kayak oh ternyata yang seperti itu di dunia luar itu kayak gini, jadi kayak lebih tahu gitu. Ada yang mau ini kesannya gimana? Pesan saya mah
belajar tidak hanya cuma di kelas. Pesan saya banyak lagi materi yang dibahas. Udah. Oke, makasih banyak ya. Oke, sebelumnya saya benar-benar ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah mengeluarkan pendapat. Opini itu sangat-sangat bermanfaat buat saya pribadi ya teman-teman. Saya bisa tahu juga. Udah sih, selebihnya mungkin kita bisa kenalan di luar diskusi ini ya. Oke, sekian yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Oke, keren. ngomong